kembali lagi di channel Gitar Plus. Saya Intan Pratiwi dan saat ini saya bersama Mas Adit Elemen. Ya, halo, apa kabar, Mbak? Kabar baik. Mas Adit juga sehat-sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang penting tetap waras deh. Iya, memang karena pandeminya nggak terasa udah masuk tahun kedua ini ya, Mas ya. Iya, tahun kedua ini luar biasa banget, di luar dugaan sih. Tapi di luar dugaan. Sebetulnya ya tergantung kitanya yang ngejalaninya aja lah. Gitu. Nah, kalau Mas Adit sendiri gimana nih melewati tahun 2020 kemarin kan ibaratnya Elemen tuh lagi ngegas-ngegasnya ya waktu itu ya reuni terus mulai dapat responnya bagus terus tiba-tiba pandemi. Nah itu Mas ngelewatin tahun 2020 gimana itu? Kalau boleh ngomong bercanda aja mah, kalau bisa 2020 kita skip aja ya. Jadi dari 2019 langsung 2021 gitu, karena maksudnya kita nggak pernah duga gitu, kita ya istilahnya kita lagi tiba-tiba dapat sesuatu yang baik harus direm mendadak gitu kan. Itu Elemen itu terakhir di stop manggung itu dari sekitar awal Maret tanggal 5 itu mestinya di SQ Dome. Itu padahal jadwal kita dari Januari sampai November itu udah full book. Wah, harusnya gitu. 1 tahun itu udah ada jadwal semua itu ya. Terus tiba-tiba harus di stop, di rem mendadak gitu ya. Itu luar biasa, tiba-tiba nggak ngapa-ngapain itu bingung gitu kan. Ya akhirnya kita bikin setelah masuk bulan kedua akhir gitu, akhirnya anak-anak memutuskan daripada nggak ngapa-ngapain, balik lagi untuk tetap supaya kita tetap waras lah gitu, kita rekaman akhirnya kita bikin album ke-8 New World Resonansi gitu, yang which is Elemen terakhir ngeluarin album itu yang ada sayanya itu 2007 terus baru bikin album lagi yang komplit lagi ya, kan Lucky keluar 2005, saya 2008. Terus Elemen sempat keluar album walaupun waktu itu tinggal berempat, tinggal Ferdi, Didi, Fajar sama Arya, itu 2014. Nah 2020 itu pandemi ini, hikmahnya Elemen bikin album EP dan album, jadi rilis di EP dan kita cetak CD secara limited gitu. Itu ya akhirnya ya yang penting kita tetap waras aja ngelakuin satu activity lah gitu, dan ada karyanya lah akhirnya gitu aja lah. Iya, karena ini kan yang mengalami seluruh dunia, jadi balik lagi ke kita kan, mau nyalahin siapa gitu. Mau nyalahin siapa gitu, intinya kita berpikir kalau kita nggak ngelakuin aktivitas, sebetulnya kan momen ini yang paling kena adalah psikis kan. Terutama kita kan musisi itu kan lebih banyak berkegiatan yang off air gitu kan, terus sama ya pokoknya bikin karya tiba-tiba dihentiin kayak gini, yang kena psikis. Jadi kita berusaha untuk tetap di standar waras, yang ngelakuin aja sesuatu. Cuman mindsetnya dirubah. Kalau dulu mungkin sesuatu yang sudah jelas gitu dalam arti income dan segala macamnya, sekarang ya kita gerak dulu, percaya aja pasti rezekinya ada. Gitu ya. Iya sih, karena tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga ya. Sebetulnya kita nggak pernah ada yang siap dengan kondisi seperti ini. Nggak ada. Gladi resiknya, GR-nya nggak ada, check sound-nya nggak ada check sound-nya gitu. Kita nggak hanya kita, maksudnya mau pemerintahannya pun, mau siapapun, ke presidennya atau siapapun seluruh dunia itu tidak ada yang siap dengan ini gitu. Jadi kitanya yang harus bisa menetralisir terutama mentality, karena pandemi ini kan sebenarnya paling kena adalah mental ya, mental. Nah sekarang gimana caranya kita tetap menjaga mentalnya tetap stabil, walaupun pasti ada impact yang luar biasa dalam hal finansial dan ekonomi ya, karena putranya kan banyak berubah sih. Iya. Jadi mindsetnya kita berubah. Ya di luar Elemen juga salah satunya aku akhirnya selama 2020 ya, sekarang setelah Elemen kelar album, aku lagi nyelesain The Other Side untuk full EP-nya. Ada satu lagunya juga yang akan jadi soundtrack film layar lebar yang mestinya rilis 2020, tapi karena pandemi semuanya kena, akhirnya mungkin mudah-mudahan mundur di tahun ini. Tadi sudah dapat kabar untuk balik lagi ke rilis di bioskop di tahun ini, mudah-mudahan. Tapi belum bisa dibocorin filmnya belum. Judul lagunya apa juga belum. Judul lagunya bisa, judul lagunya itu Naked. Filmnya lebih ke thriller tapi psychological mystery lah gitulah. Gitu ya, Indonesia lah. Dan mudah-mudahan pertengahan tahun ini udah, kan bioskop udah mulai ya sekarang ya, jadi udah mulai ada harapan lah gitu. Iya, mudah-mudahan udah mulai mengarah ke sana, pelan-pelan mulai bisa
yang penting mulai dulu aja mulai gitu. Dulu. Terus kemarin ya selain itu saya nyibukin juga terlibat di Rumah Angklung, Rumah Angklung Indonesia. Kemarin kita baru bikin single untuk salah satu klub Italia, itu AC Milan, baru rilis kemarin. Terus direspon oleh AC Milan karena Rumah Angklung ini sebenarnya sebelum saya gabung dia dari 2011 tuh sudah ikut keliling dunia untuk festival musik dunia. Cuman baru sekarang di 2017 gara-gara pandemi akhirnya kita ketemu dan saya ikut terlibat. Dan sekarang kemarin baru rilis, mudah-mudahan tahun depan kita bisa main lagi di San Siro karena 2019 Rumah Angklung ini sempat diundang main di Italia, di Milan. Di San Siro. Nah, ini kita 2019. Mestinya Juni ini kita ada juga main di tadi apa aku bilang Mbak di Istanbul. Cuman mungkin Turki. Mundur ya. Tapi ya kondisinya nggak memungkinkan. Udah itu aja pokoknya berkarya. Sama satu lagi saya lagi nyelesain single solo. Akhir bulan ini rilis. Itu solo tapi nyanyi nekat aja. Yang nyanyi siapa? Saya. Lah bukannya gitaris itu? Ya bikin apa aja lah. Nggak, kalau gitar gini, soalnya rata-rata pemain gitar pada saat bikin album atau single solo udah pasti instrumental. Iya. Kedua, saya ngerasa saya punya banyak keterbatasan dalam hal teknik bermain gitar ya. Banyak yang lebih jago. Jadi ya udahlah saya berusaha untuk cari sesuatu yang lain aja yang mungkin tidak bikin saya malu-maluin gitu. Walaupun nyanyi juga malu-maluin juga sih, cuman minimal saya sadar diri bahwa untuk bikin sebuah instrumental gitar itu butuh sesuatu yang lebih baik dari saya. Nah, karena saya sadar kemampuan itu, akhirnya saya tidak bikin sebuah instrumental, ya saya bikin yang nyanyi aja lah. Gitu. Hebat. Tapi intinya apapun saya lakuin untuk tetap ada activity aja selama pandemi ini. Gitu. Iya, tapi saya ngikutin Elemen itu kan dia dari tahun 99. Terus Mas ternyata bukan orang yang di awal-awal ikutnya di setelah album kedua album pertama. Album pertama tapi bukan yang ikut pendiri di awal kan? Karena itu mantan model-model semua ya waktu itu ya yang empat orang. Ya ada almarhum yang Roni Setiawan vokalis pertama, terus Didi, Arya, satu lagi Lucky. Sisanya Arya tuh adik. Dia udah masuk duluan malah. Ya. Jadi Elemen tuh udah 97, cuman saya baru masuk itu 98 akhir. Pada saat Elemen udah saya cuma masuk ngisi di 2 lagu karena sebelumnya udah masuk mixing semua. Kenapa itu? Gitarisnya yang lama keluar atau gimana? Tadinya Arya doang gitu, Arya doang. Sebelumnya Arya tuh ada dulu Ali dulu model juga. Hostnya yang dunia lain loh itu. Hostnya dunia lain. Itu. Iya, terus mungkin pas itu dibutuhin ada 2 gitaris ya, saya baru masuk di terakhir. Sebelumnya memang udah main gitar di band lain atau karena sering nemenin latihan diajak atau kenapa itu waktu itu awal-awal di Elemennya? Ngeband main gitar sih saya dari SD, ngeband mah dari SMP. Waktu saat pun dimasuk ke Elemen sebenarnya saya bukan anak reguler sih, tapi sering main aja manggung gitu. Kebetulan Arya waktu itu kan masih banyak saya disuruh bokap si almarhum bapak saya untuk tuh temenin adik kamu ke Jakarta karena dia nggak tahu banyak. Kalau saya kan mainnya mah udah kemana-mana gitu ya, istilahnya didampingin lah, dia belum pernah ke daerah Cempaka Putih dan lain-lain. Ya udah kenalin tuh ada band mau pingin ketemu gitu, Elemen gitu. Waktu itu cuma ngantar Arya berapa kali. Sambil nunggu Arya saya nongkrong aja, Arya latihan rekaman nama Elemen, saya nongkrong gak lama yang ada di studio aja. Terus berapa lama ya, hampir 2 bulan lebih lah gitu. Terus tiba-tiba satu hari ada studionya lagi kosong, saya iseng lah main gitar dalam studio. Ternyata pas saat lagi saya main gitar di studio itu, si Hari Budiman dan Johan Diaya itu lagi ada di luar studio ngelihat di kaca gitu. Jadi itu pertama kali mungkin saya iseng main gitar dan dilihat mereka, terus saya langsung ditawarin. Oh, ikut aja gitu. Tapi saya nggak langsung bilang iya karena saya ada band di Bogor gitu. Saya minimal harus minta izin dulu gitu. Nggak lama ya saya juga minta nanya sama almarhum bokap gitu untuk ini gimana, kata bokap ambil aja. Ya udah. Satu band deh sama adik. Satu band sama adik sampai 2008 saya resign dari Elemen. Di eranya Elemen itu kan pernah ya sangat besar, siapa yang nggak tahu lah lagu-lagunya kan. Pada waktu itu didukung sama personilnya yang
Ya, ganteng-ganteng. Orang bilang karena faktor ganteng atau tapi ya, sebetulnya berprestasi juga kan. Didi juga bukan sekedar main asal-asalan main drum. Dia Farabi juga, kan? Dia Farabi dan pernah dapat penghargaan juga dari kan. Dari Jiljian Award gitu. Waktu itu dari Amerika dia. Orang mikir gini, karena sebagian model, terus ya mungkin punya fisik yang enak dilihat, itu mempermudah kita untuk masuk ke industri gitu ya. Kenyataannya? Enggak sama sekali. Elemen itu dari 97 itu ditolak-tolak label karena ketahuan sebagian adalah model. Oh gitu. Justru karena bahkan ada satu label yang mau nerima Elemen, tapi dengan syarat Elemen jangan main band, harus jadi boy band, baru mereka mau mau sign. Ya gak mau lah gitu kan. Waktu itu Johan Diahy juga gak mau lah sebagai manajer. Johan Diahy juga gak mau lah, emang ini band gitu. Cuman mungkin karena waktu itu Elemen adalah pionir dalam arti band yang sebagian personilnya dari dunia model terjun ke dunia musik, itu belum terbiasa gitu untuk netizen saat itu. Untuk orang Indonesia perlu sosialisasi yang luar biasa bahwa ini beneran band loh. Terus ditambah juga hembusan media yang waktu itu beneran menganggap miring gitu, yang istilahnya ya sudahlah, emang belum terbiasa juga orang Indonesia ngeliat band yang sebagian dari model, walaupun di luar negeri sebenarnya banyak. Iya. Nah itu yang harus kita lewatin, Mbak. Gitu. Iya, tapi kalian sukses kan secara penjualan dan popularitas juga pada masanya waktu itu. Nah ini yang saya heran, Mas ngapain keluar dari Elemen? 2008. Ya. Jenuh, Mbak, karena Elemen sejak kalau album pertama kita nggak usah ngomong lah, kita setahun manggung album pertama itu ditimpukin mulu sama diteriakin orang gitu kan. Wah, itu udah kenyang setahun manggung, jadi manggung album pertama itu jadi takut tiap kali manggung. Kenapa? Udah pasti ditimpukin. Itu karena apa sih? Mainnya masih nggak bener atau gimana? Jadi karena orang Indonesia belum bisa nerima kalau ada band yang sebagian dari model. Cowok cakep sekaligus bisa main band itu belum bisa diterima. Iya gitu. Jadi kalau orang nanya budaya nyinyir warga 62 plus 62 itu apakah baru sekarang? Sebenarnya dari dulu orang Indonesia itu tidak terbiasa ngelihat sesuatu yang bagus tiba-tiba harus menjadi melejit, karena ya tapi kan mereka nggak tahu cerita di belakangnya, kita ditolak-tolak 2 tahun segala macam. Bahkan kalau Mbak mau tahu, Elemen di kontrak Universal itu waktu itu dibantu sama Pai. Entah gimana caranya Pai bawa demo kita tapi tidak bawa foto. Supaya saya baru sekali ini dengar cakep itu mencelakakan. Biasanya kan yang menghalangi karena nggak good looking gitu. Ini good looking malah nggak. Di Indonesia itu kalau terlalu too much, entah pun istilahnya baik atau buruk, itu pasti akan memancing pro kontra. Terlalu cakep juga tiba-tiba sukses, ada aja disalahinnya. Terlalu jelek juga istilahnya sukses, ada aja dicela. jadi kitanya yang harus siap mental gitu. Tapi ya kita itu belajar. Setahun kita ditimpukin mulu, Mbak. Gak usah ditimpukin deh, baru dipanggil namanya aja. Udah satu gor itu udah neriakin wah. Kalau ditimpukin kayak botol air kencing tuh mah biasa. Saya pernah manggung di Taman Ria Senayan, kangkung seikat dilempar ke saya. Kok ya bisa-bisanya bawa kangkung? Enggak tahu. Kalau sendal biasa, Mbak. Sendal tuh udah sering. Didi tuh sering kena sendal sama botol yang isinya air kencing tuh sering dulu, album pertama tuh sering. Saya kangkung. Saya bilang, wah tinggal bawa pulang ke rumah dicabain bikin tumis ya gitu. Cuman itu sebenarnya yang menguatkan mental. Tapi kita nggak bisa salahin juga, Mbak. Karena waktu itu juga ada hembusan media yang memang menjadikan tema kita tentang jual tampang dan boy band itu jadi tema jualannya media untuk mereka bisa dilihat juga. Nah, hembusan-hembusan itu yang akhirnya didengar sama masyarakat. Radio nggak ada yang mau muter. Radio nggak ada yang mau muter kayak TV apalagi. Baru album kedua mulai. Nah, terus dari album kedua responnya lumayan, kita mulai ada manggung. Manggung yang nggak diteriakin nih. Mulai nggak diteriakin orang. Terus yang lempar kangkung udah lengkap sama cabenya. Udah gitu. Lengkap sama cabenya. Jadi tinggal numis doang. udah. Kalau album pertama kita pernah manggung di Bogor cuma 2 orang, kita tetap manggung 1 jam pernah ngalamin, Mbak. Kalau album kedua udah mulai normal, walaupun belum signifikan, minimal sebulan adalah 4 kali lah ya manggung gitu. Terus udah mulai normal pada umumnya. Waktu itu dapat Golden Award, jadi udah nembus di atas 200.000. Nah, album ketiga sebenarnya waktu itu yang udah mulai ngerubah semuanya. Kita nembus hampir, hari pertama kita rilis aja langsung dapat double platinum, kalau itu sekitar 450.
Pokoknya album itu nembus di atas 1,5 juta kopi saat itu ya, masih kaset ya. Nah itu udah manggung tiap hari Mbak. Jadi dari 2002 akhir itu sampai 2008 itu Elemen itu gue bilangnya kesalahan karena kita nggak pernah break. Tiap hari manggung Mbak. Pernah manggung itu sebulan paling sedikit 28 sampai 34 kali pernah Mbak. Itu berarti pagi main, sore main juga, atau siang main, malam main? Kotanya deket, sehari 2 kali ya gitu. Nah itu selama bertahun-tahun, ditambah namanya industri label, kalau lagi naik langsung dikasih timeline lagi untuk masuk recording buat album selanjutnya segala macam, belum TV dan lain-lain. Banyak, umur kita masih 20-an. Kita masih 20-an, jadwalnya dikasih begitu, kita juga punya uang nominalnya juga kaget gitu, kita masih kaget-kaget ngeliat nominal gitu ya, mentalnya belum kuat gitu ya, tapi itu fase yang harus dilewatin. Kejenuhan itu yang akhirnya membuat saya pas 2008 resign dari Elemen. Cuman gara-gara jenuh, bukan karena ada masalah konflik gitu. Juga ada karena terakhir itu kan Elemen pas 2008 itu udah ada beberapa yang keluar sih. Lucky Wijaya Lucky 2005. 2005 dia udah 2005. Keluar. Terus. Maksudnya saya ngerasa bahwa 2007-2008 itu band ini hanya berjalan karena hanya untuk menjalankan sebuah kewajiban. Bukan sesuatu yang happy, bukan sesuatu yang untuk senang-senang. Karena buat saya ngeband itu harus seneng, ngeband itu harus menyenangkan, ya kayak awal-awal aja gitu ya. Tapi pada saat di 2007-2008 itu Elemen udah hanya ketemu itu hanya karena suatu kewajiban, ketemu buat manggung, abis itu pulang, ketemu buat rekaman, abis itu pulang. Ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu puzzle yang hilang di keterikatan antar personilnya gitu. Nah itu yang mungkin membuat pertimbangan saya waktu itu untuk rehat sejenak gitu, rehat, keluar dari industri musik, keluar dari Elemen. Ditambah ego juga, umur segitu masih gede-gedenya gitu ya. Ya udah saya resign waktu 2008 itu 2008. Ya. Jadi yang nyisa tinggal siapa waktu itu? Tinggal berlima, Fajar, Arya, Ibang, Didi, Ferdi. 2015 Ibang keluar karena hijrah. Jadi tinggal berempat sisanya. Masih manggung, kita nyebutnya Elemen Mini karena tinggal berempat, sisanya additional gitu. Nah, pas 2017 pertengahan baru Elemen reunian lagi, Lucky masuk, saya masuk. Gitu. Balik semua sekarang Balik semua kecuali Ibang karena hijrah. Itu aja. Itu ya sesuatu momen yang luar biasa juga ya, setelah ya bukan bubar, pada keluar kemana-mana, terus akhirnya bisa balik lagi. Itu Mas Abid ngeliatnya gimana itu? Bisa terjadi seperti itu? Saya sempat dengar juga diawali dengan momen ada yang mau bunuh diri segala itu kayaknya kan. Oh iya. Iya, saya kebetulan setelah keluar dari Elemen akhirnya untuk berusaha secara main jobnya kan hilang Mbak gitu ya. Jadi saya berusaha struggle ya, tetap di musik, kayak lebih banyak jadi Jimu itu waktu itu Jimu itu ya salah satu fase project musik yang saya buat. Tapi di luar itu yang lebih buat saya survive sebenarnya adalah saya banyak jadi additional gitaris untuk recording gitu. Jadi ngisi albumnya siapa gitu, ada Afgan, ada Cakrakan dan lain-lain, jadi ngisi album gitu. Terus session lah, jadi session atau buat tour juga keliling. Nah sisanya saya mulai usaha maksudnya karena saya hobi masak. Kuliner. Saya pernah datang tuh yang di BSD. Sebelum BSD kayaknya ada lagi di mana ya sebelumnya ya? Ada, tapi BSD cuman belum secara tempat, masih rumah sesuai orderan aja Mbak gitu. Tapi beneran punya warung itu ya mulai 2014. 2014 saya jadi tukang masak di warung lah gitu istilahnya. Tukang masak, learning by doing semuanya. Cuman karena hobi, nggak pernah sekolah masak. Waktu itu makanannya dijual apa aja sih, lupa saya. Apa aja dijual? Awalnya domba. Awalnya domba. Iya. Saya sama Yuke-nya Dewa. Yuke gitu. Dewa kan. Terus tahun kedua saya nggak domba karena costnya tinggi sekali waktu itu ya. Terus saya mulai ngerubah ke yang makanan yang lebih nongkrong. Terus ada shisha segala makanan nongkrong kan Mbak ya, buat anak-anak nongkrong biasalah, lebih ringan makanan yang lebih ringan, tapi tetap saya yang masak, burger, sabu-sabu, terus kedua yang makanan Jepang-Jepangan kayak gitu aja semua. Itu yang saya berusaha survive di warung sebenarnya, jadi tukang masak
Nah terus kan masak kan hobi dan keluar dari elemen juga karena jenuh, kemauan sendiri keluar, terus akhirnya struggle di situ. Terus yang memicu pengen bunuh diri itu ngapain itu Mas? Oh, memicu gini, kalau kita bicara soal income memang sangat berubah jauh. Sebenarnya kita sih sebenarnya manusia, saya pribadi bisa menyesuaikan lah secara finansial pada saat di elemen dan ini. Tapi yang paling membedakan yang saya terima sehingga cukup kena lah batin mental saya adalah respon orang-orang sekitar saya atau siapapun yang biasa dekat sama saya ternyata langsung berubah pada saat saya di belakang saya berubah, benderanya tidak lagi elemen. Jadi pada saat lu di atas, semua orang pasti akan ngakuin lu temen, saudara, keluarga, oh itu anak, itu ponakan saya, oh itu teman saya. Tapi pada saat saya going down jatuh, saya cuma jadi tukang masak di sebuah warung yang mungkin sangat paling biasa banget lah waktu itu di kawasan itu gitu. Itu semua ngilang, Mbak. Semua ngilang, nggak ada apalah ngumpul-ngumpul. Saya tahu banget bahwa teman saya aja yang biasa dari lingkaran SMP, SMA itu nggak ada yang datang ke warung saudara, juga cuma bisa dihitung jari lah. Mungkin saya sadar diri saya udah bukan elemen. Mungkin waktu elemen itu membanggakan banyak orang, tapi pada saat saya bukan elemen, saya cuma orang biasa. Buat mereka nggak penting saya siapa. Dan pada saat di warung juga akhirnya banyak menerima hantaman gini. Kalau kita berantem dipukul sakit 2 jam hilang, tapi omongan itulah yang kena hati, itu yang itu lebih susah hilang gitu Mbak. Saya pada saat going down jatuh terpuruk, kasarnya pernah lah saya pinjam uang ke teman saya gitu ya, dalam keadaan yang lagi susah. Pinjamnya juga cuma 200.000 lah buat waktu itu, buat beli, sumpah buat kebutuhan, tetap buat kebutuhan keluarga lah. Dikasih lah sama teman saya. Saya tahu teman saya ini lagi sukses lah saat itu kerjaan di batu baranya. Dikasih 200.000. Nih Dit, 200.000. Makanya lu kalau udah miskin jangan banyak gaya. Itu satu hal yang membuat saya langsung ya. Itu satu dari sekian banyak momen yang membuat hantaman batin saya kena gitu, kena. Bahkan kalau Mbak Intan mau tahu, saya di 2014 akhir sampai 2015 akhir itu pernah di titik sangat gelap. Saya tidak percaya agama. Karena saya ngerasa bahwa kok Tuhan gini amat ya. Saya tetap berusaha jadi orang baik. Saya tetap menjalankan apa yang bisa saya jalankan untuk hidup baik. Tapi hantamannya terus-terusan. Makin bikin berbuat baik, makin niat jalan baik, hantamannya makin gede. Marah. Saya sempat tidak percaya satu agama. Di fase titik hampir tidak percaya satupun agama. Gelap buat saya adalah agama itu cuma status doang. Itulah tiba-tiba satu hari malam saya lagi sangat-sangat dilema karena balik lagi saya pernah dilempar ayam karena salah satu customer gitu ya, oh, makanan lu nggak enak, dilempar ayamnya ke saya segala macam kayak gitu. Kena tuh batin saya, maksudnya belum hinaan orang yang teman saya hilang semua, keluarga boro-boro ada yang ngajak apalah, ngundang ngopi, temen nggak ada Mbak. Saya beneran ngerasa sendirian. Ya udah saat itu udahlah, saya udah gelap. Saya pingin buru-buru menyelesaikan lah semuanya. Udah pingin meninggalkan semua. Udah hitungan detik di warung lagi sepi waktu itu. Soalnya momen itu yang jahat sama saya banyak banget Mbak. Jahat tuh dalam arti tetap ada yang nusuk saya dari belakang, tetap ada yang ngehina saya dari ini ya. Hitungan detik saya pengen nyelesain semua, tiba-tiba nggak tahu gimana ada anak kecil nongol lah di warung depan saya gitu. Dia minta sendok gitu. Om boleh minta. Padahal warung saya itu sekitar jam 1 malam dan lagi nggak terlalu ramai. Ini anak kecil nongol dari mana saya nggak tahu. Saya langsung buang itu cutter gitu istilahnya, buang. Langsung saya astagfirullah gitu istilahnya. Terus udah itu yang langsung men-switch saya untuk gue nggak boleh gini nih, gue nggak boleh kalah sama hidup nih. Saya cari anaknya nggak ada di warung. Berapa menit kemudian saya cari mana nggak ada. Nggak ada, atau ada tamu yang bawa anak, nggak ada, anak itu nggak ada gitu. Nah dari situ ya udah saya harus terus lanjut, nggak boleh kalah sama hidup. Udah dari situ saya ngelakuin apapun yang saya bisa lakuin. Karena fase sebelum bunuh diri itu kan saya pernah jalan kaki Mbak, dari Gading Serpong sampai BSD. Ngapain itu? Nggak punya duit. Saya diundang teman ada acara. Ya diundang datang gitu. Ya kalau mau jujur,
Itu acara yang Mbak Intan. Yang mana sih? Yang di Gading Serpong. Acara gitaris-gitaris lah. Oh, acara gitaris-gitaris. Iya, pernah datang itu. Pernah datang. Kenapa nggak bilang sih kalau nggak ada ongkos harusnya tinggal bilang kan? Itu saya pulang jalan kaki, Mbak. Jalan kaki sampai BSD. Padahal kalau cuma sampai BSD kan saya lewat. Nebeng di kita juga banyak yang pada bawa kendaraan. Tapi mungkin secara psikologis orang kalau lagi jatuh memang psikologis kena. Ini ya apa terus namanya? Saya pernah tidur di Indomaret di Cilenggang deket di BSD ya, gitu tidur malam. Terus pernah tidur juga di masjid, Mbak. Tahu ada masjid depan Bintaro Exchange? Iya. Dekat sebelahnya apa High Scoop ya? Iya, iya. Saya pernah tidur di situ. Karena nggak tahu mau ngapain. Sampai kayak gitu banget ya, Mas. Terus itu titik baliknya apa, Mas, yang membuat ya pertama nggak jadi udah mau bunuh diri nggak jadi, terus nggak boleh kalah sama hidup. Tapi kan untuk berbaliknya kan harus ada momennya. Apa yang bikin Mas tiba-tiba yakin bahwa oh saya bisa kok menjalani ini dan melewati semuanya gitu? Mindsetnya dirubah, Mbak. Jadi memang ternyata pada saat kita tidak jadi siapa-siapa atau tidak punya apa-apa, saya bilang dalam hati ini memang maksud Tuhan supaya saya tahu siapa orang-orang sekitar sekeliling saya sebenarnya gitu ya. Kalau waktu saya lagi di elemen yang sukses, semua orang semuanya pengen kenal, semua ngaku teman, ngaku saudara. Iya, tapi pada saat saya terjatuh, saya akhirnya mengenal asli-aslinya orang-orang yang ada di sekitar saya gitu. Jadi kasarnya saya lebih baik hanya punya, kalau dulu mungkin di phone book saya ada 1000 nomor gitu ya, waktu saya lagi di fase yang cukup baik di elemen. Tapi pada saat saya terpuruk, saya paling nggak nyampe 20 nomor di handphone saya. Tapi itu orang-orang yang benar-benar mau tetap menganggap saya teman. Itu pembelajarannya. Jadi mindsetnya saya balik bahwa gue nggak boleh kalah sama hidup ya. Terus kedua, Tuhan pasti membuat gue kayak gini bukan tanpa maksud baik, bukan tanpa maksud gitu. Pasti maksudnya pasti baik. Ada sesuatu yang baik di balik semua ini. Ya, gitu. Tapi Mas perlu proses berapa lama itu untuk sampai di mindsetnya bisa membalik? Kan nggak segampang itu dong. Misalnya kita lagi anak kecil nongol itu. Masa cuma dalam satu momen itu doang? Momen itu akhirnya membuat saya bahwa pertama anak, yang saya ingat anak. Karena waktu sebelum saya hitungan mau bunuh diri itu, saya gelap sekali udah nggak mikirin anak sama sekali. Saya cuma pingin hinaan orang itu jauh lebih menyakitkan dibanding dipukul. Hinaan itu, lidah itu lebih menyakitkan daripada tusukan dia pakai pisau apa begitu, apa dipukul. Nah itu saya lupa. Nah pas gara-gara tadi saya ditolong sama anak itu langsung ingat anak-anak bahwa saya nggak boleh kalah sama hidup, apapun saya lakukan. Mereka tetap butuh. Ya, walaupun mereka karena saya divorce gitu, saya tidak hidup bareng dengan saya, tapi mereka tetap butuh sosok saya gitu. Nah itu yang ngebuka. Nah dari situ juga saya mulai ya udah saya ngejalanin warung sambil punya niat untuk siapapun yang minta tolong sama saya akan bantu. Mungkin tidak secara moral, tapi apa yang bisa saya lakuin pasti saya bantu. Nah selama setahun setelah saya tadi fase yang diselamatkan anak kecil misterius itu, akhirnya saya bisa membantu teman-teman. Ada 5 band dan 1 penyanyi solo untuk diproduserin nama saya. Statusnya doang produser, padahal sayanya mah nggak pernah minta uang sama sekali gitu ya. Hebat. Dan sampai hari ini, dan sampai mereka akhirnya sign kontrak dengan label atau bisa merilis karyanya. Buat saya itu udah lebih dari cukup gitu. Saya udah bilang, gue nggak jamin lu jadi artis, gue nggak jamin lu untuk jadi terkenal, tapi gue bantu lu sampai ke pintu di mana nanti yang nentuin adalah lu dan Tuhan untuk rezeki lu, itu aja. Sampai 1 tahun saya itu tiba-tiba ada itu momen Ferdi salah transfer. Iya, baliknya gara-gara salah transfer. Unik juga ini. Padahal saya ketemu Ferdi nggak pernah kontak-kontakan sama anak elemen itu dari 2008. Nggak pernah ketemu sama anak-anak elemen, nggak pernah telepon-teleponan, kecuali Arya ya. Karena ade. Tapi kalau ketemu pun nggak pernah ngomongin elemen. Ngomong yang lain aja gitu. Udah tiba-tiba salah transfer, saya lagi nggak punya duit. Banyak nggak waktu itu transfernya? Lumayan Mbak. Kalau saldonya tadinya cuma 100.000 tiba-tiba jadi jutaan kan berasa dong. Saya dilalahnya waktu itu dari warung, saya harus beli apa gitu nggak tahu kalau di Indomaret gitu depan Eko Hospital. Saya ngecek ATM. Saya lagi nggak ada kerjaan, ngecek ATM kok tiba-tiba duitnya banyak. Menang undian apa nih? Gitu. Undian apa? Gue lagi nggak ada kerjaan, warung juga
ya lagi gitu-gitu aja gitu ya. Terus tiba-tiba kok ada duit masuk. Ya saya cuma niat dalam hati kalau dari 1 kali 24 jam nggak ada yang nelfon saya, ya ini rezeki. Tapi kalau sebelum 24 jam ada yang telepon saya balikin duitnya. Gitu. Ya setengah jam kemudian ada telepon masuk. Telepon masuk nggak ada namanya. Saya udah nggak nge-save nama anak-anak elemen gitu. Saya angkat. Halo Sid. Nah yang manggil Sid itu cuma anak elemen. Saya tuh dipanggilnya Sid. Sid siapa nih? Gua Ferdi. Kenapa kok Sid? Gara-gara Arya kan manggil aku itu kan Mas Adit. Masjid Sid lama-lama Sid doang gitu cepet. Karena ngomongnya cepet masjid Sid lah gitu. Jadi dari 2 tahun 2000-an sampai sekarang anak-anak elemen manggil saya Sid. Gitu. Circle yang dekat sama saya manggilnya Sid lah gitu. Ya udah, halo Sid. Halo, siapa nih? Gua Ferdi. Ferdi mana? Elemen. Wih, apa kabar? Wah, ngobrol sehat. Baru Sid, sorry. Tadi gua itu salah transfer. Itu uang mesti gua transfer ke temen gua tapi masuknya ke lu. Berapa jumlahnya? Segini. Oh benar, sesuai dengan saldo yang masuk. Kenapa saya bisa apa saldonya? Duit saya nggak nyampe. Nggak segitu gitu kan. Oh yaudah, minta nomor rekening gue balikin ya, udah gue transfer ya. Yuk kapan nanti kotak-kotakan ya. Udahlah, abis itu besok lusa aja udah nggak ada pikiran apa-apa. Tetap kita ngelanjutin hidup masing-masing. 2 mingguan, ditelepon lagi. Ngumpul yuk ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi apaan? Semua anak-anak elemen. Di mana? Waktu itu kita di Pondok Indah. Siapa? Semua termasuk Lucky. Aku bilang, iya Lucky. Sedangkan saya nggak ketemu Lucky dari 2005 sama sekali. Si Lucky keluar karena apa waktu itu? Waktu itu ya drama, konflik juga, drama band juga sama. Oh serius lu? Iya ngopi aja, nggak usah mikir macem-macem. Ya ngopi, ngumpul di Pondok Indah bertujuh. Itu akhirnya kita pertama kali lagi ketemu, ngumpul ngopi begini aja ngopi. Kangen-kangenan gak sih? Iya gitulah maksudnya. Jadi ternyata memang benar ya ada hal-hal tertentu yang hanya bisa diselesaikan oleh waktu ya. Iya benar. Waktu dan kesalahan. Bukan, ya enggak maksudnya kalian pernah ada di titik jenuh, berkonflik segala macam, akhirnya pisah dengan hidupnya masing-masing. Begitu ketemu lagi, ternyata kangen-kangenan. Jadi pas ketemu itu kan berarti saya lebih dari 2008 sampai 2017 apa? Berapa tahun itu? 9 tahun ya. 9 tahun benar-benar lost kontak sama mereka. Lost kontak, terus tiba-tiba ketemu di Pondok Indah itu, saya ngerasa gini. Kalau dulu mungkin ibaratnya kalau pada saat sebelum saya resign, elemen tuh kayak laut, badai, ombaknya gede-gede gitu ya. Nah pas 2017 yang ketemuan lagi itu di Pondok Indah itu, saya ngerasa elemen tuh mentality anak-anaknya udah kayak pantai, tenang gitu. Mungkin masing-masing anak juga ngelewatin banyak fase lah ya gitu ya. Tenang, kok ini enak ya gitu ya. Terus iseng lah si Didi apa Ferdi live IG, lagi ngumpul itu di Pondok Indah live IG. Langsung yang masuk banyak. Apa nama fansnya kalian? Parlemen. Oh iya, Parlemen langsung pada ini. Iya, gitu. sampai dia nangis segala Mbak gitu kan. Terus ada langsung masuk waktu itu ada sponsor rokok. Ini reunian nih, gue kasih nih langsung berapa titik asal formasi ini gitu. Terus ada Hard Rock Cafe juga reunian. Gue kasih slot band di Alek Mande di Hard Rock, terserah lu yang nentuin tapi formasi ini. TV langsung gue kalian di ini ya, acara ini tapi formasi ini. Kita masih nggak tanggepin Mbak. Orang kita yang cuma niat ngopi doang. Ngopi doang. Ada sebulan setelah itu tiba-tiba anak-anak iseng yuk main di mana? Ya main sekali main buat 1 kali aja. Di mana ya itu dapat tawaran di Hard Rock itu di Alek Monday. Kagok nggak tuh udah 9 tahun nggak saling ketemu, masih inget nggak lagu? Iya, serius loh gitu. Terus Hard Rock masih nawarin, terus kita manggung di Hard Rock. Pakai namanya apa? Ya udah pakai nama Elemen Reunian aja. Hanya untuk manggung hari itu doang. Besok lusanya nggak ada rencana apa-apa. Nggak ada rencana apa-apa. Manggung udah gitu. Manggung, kita juga mikir siapa yang mau nonton kita ya, dalam arti fans kita juga dulu mungkin sekarang udah di fase yang mature udah gitu kan, karena buka tiketnya agak mahal waktu itu untuk di Hard Rock itu. Udah mature, udah nikah atau udah berkeluarga gitu ya udahlah, tapi kita anggap aja senang-senang, kangen-kangenan aja. Manggung di Hard Rock kita mestinya manggung jam 10, jam 9 malam itu masih belum terlalu rame. Akhirnya saya ngerokok dulu keluar, jam sekitar 9:30 lewat lah, atau 10 kurang 15, itu tiba-tiba saya keluar pas ngerokok, itu antrian orang masuknya sampai Pacific Place Mbak, sampai dalam Pacific Place. Saya bengong gitu kan,
ramai amat gitu kan. Akhirnya kita manggung jam 10:30 lah, lewat molor lah gitu karena penuh banget. Dan ternyata waktu itu baru dapat info juga dari manajernya gitu bahwa malam itu F&B-nya nembus di atas 30 atau 50 juta. Di luar kebiasaan Di luar kebiasaan. Ternyata fansnya yang kangen banyak sekali. Penuh banget, Mbak. Dan fans yang pada waktu itu mungkin masih anak SMA atau kuliah, sekarang udah punya duit. Udah mecer dengan harga segitu. Jadi nggak ada masalah beli. Iya, itu penuh full book, malah katanya waktu itu ini terakhir yang penuh kayak gini di Hard Rock itu Kahitna. Selain itu nggak ada yang maksudnya belum sepadat ini gitu Alek Made. Ini penuh Mbak, full book, dan F&B-nya itu yang menyenangkan. Order F&B-nya itu nembus sekali gitu. Kita manggung hampir 2,5 jam, hampir manggung bawa 25 lagu. Itu manggung di atas panggung, itu kaki udah kayak gak ada dengkulnya Mbak. Udah lama gak manggung, udah gak kayak gak ada dengkul. Malah Arya tuh bisa lagi manggung, tiba-tiba boleh gak break bentar? Kebelet kencing Mbak. Dia turun dari panggung, izin kebelet kencing ke toilet dulu gitu, saking ya udah lama nggak manggung, 25 lagu yang nonton serame itu gitu. Udah kita senang. Itu ternyata jadi awal besoknya masuk lagi job tawaran manggung yang tadinya mungkin indoor lah, kita sesuai dengan fans kita dulu, matchernya di 35 ke atas sekarang gitu ya. Ya tiba-tiba pas menjelang tahun baru 2018 dapat undang main job, mainnya stadion Mbak. Di mana itu? Kalimantan. Kita bengong. Siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Balikpapan atau Samarinda Batu atau Licin. Mana? Oh, Batu Licin. Iya. Siapa yang mau nonton? Pertama, fans kita di umur yang sudah mature tidak akan mau nonton di tempat yang jauh itu. Bukan, walaupun itu ada di Kalimantan, misalkan orang daerah sana gitu, tapi kalau dia di titik mature 35 ke atas atau 25 ke atas, biasanya udah nggak mau untuk nonton di stadion, di stadion karena buat mereka mungkin capek, desek-desekan. Kalau main di kafe mungkin mereka mau gitu kan. Siapa yang mau nonton, kita mana ada yang kenal kita gitu ya. Waktu itu apalagi kita bintang tamu tunggal gitu untuk konser itu gitu kan. Ya udahlah. Tapi ternyata penuh banget, hampir 25.000 orang, dan apal dari pertama sampai terakhir lagu-lagunya. Yang kita bikin bengong itu adalah Mbak, pas di atas panggung kita ngelihat ini anak paling waktu lagu ini keluar dia masih SD atau belum lahir gitu kan. Itu penontonnya paling banter SMA dan kuliah semester 2, semester 3 lah. Tapi mereka apal dari lagu pertama, lagu terakhir, lagu Elemen apal gitu. Dan itu setelah itu akhirnya kita udah sering dapat main pensi, outdoor, festival-festival musik gede yang outdoor gitu. Itu yang nonton malah kok umur segini ya. Mereka mungkin nggak kenal kita Mbak, nggak kenal Didi. Bahkan banyak yang nggak kenal Didi siapa, nggak kenal Ferdi namanya. Tapi mereka tahu lagunya, apal dari pertama sampai habis. Tahu Elemen, tahu. Malah waktu itu ada ya salah satu media online milenial lah yang bikin survei gitu. Mereka nanya, kenapa lu mau datang ke sini, mau nonton siapa gitu, mau nonton Elemen. Emang lu tahu Elemen? Tahu siapa? Sila tahu, Raif tahu. Elemen apa lagunya mereka nyanyi. Tahu personilnya? Enggak. Jadi sampai dikenal karena lagunya. Dan kita di situ baru sadar, oh ternyata karya kita itu lintas generasi. Itu buat kita langsung kayak ngebuka mindset gitu Mbak, bahwa nggak semua band mendapatkan anugerah karya yang bisa lintas generasi gitu ya. Mungkin banyak band tapi nggak semua karya bisa lintas generasi, yang which is mungkin bapak ibunya mereka yang tahu Elemen. Tapi anaknya atau generasi berikutnya belum tentu suka dengan lagunya. Apalagi sampai mereka mau datang di konser kita nonton itu dan apal, itu buat kita anugerah. Kita baru sadar itu yang akhirnya ngebuat anak-anak Elemen semakin ngerasa bersyukur gitu ya, bahwa emang mungkin jalannya Tuhan maunya gini, ya udah kita jalanin aja. Untung waktu itu nggak jadi bunuh diri kan Mas? Ya itu jalan Tuhan juga. Iya jalan Tuhan. Jadi saya tahu maksudnya anak kecil itu tuh gitu. Sama Ferdi salah transfer. Nah akhirnya pas kita ulang tahun 20 tahun itu saya tanya sama Ferdi, kenapa lu waktu itu ngajakin Elemen ngumpul setelah lu salah transfer sama gua? Dia cerita, lu tahu nggak setelah gua salah transfer sama lu, nggak sengaja gua ketemu Lucky. Yang which is dia gak pernah juga ketemu Lucky. Makanya terus dia langsung mikir, ini ngapain ya? Maksudnya Tuhan kok tiba-tiba gue nemuin di hari yang sama ketemu sama 2 mantan Elemen yang gak pernah ada kontak-kontaknya gitu. Oh mungkin maksudnya Tuhan buat ketemuan ngumpulin kali. Akhirnya Ferdi ngumpulin semua anak-anak. Mau gak ngumpul?
komplit semua gitu. Ya keren. Jalan Tuhan banget dan keren sekali itu Mas. Maksudnya udah sempat kepisah-pisah, sempat sendiri-sendiri, tiba-tiba bisa balik lagi sampai seperti sekarang. Ya kalau sekarang kondisinya nggak manggung semua ya, itu semua band. Semua, sampai Metallica juga nggak manggung. Jadi nggak perlu malu kalau lu nggak manggung. Enggak lah, Metallica aja nggak manggung gitu. Iya, tapi kan ada kesempatan kedua untuk memperbaiki. Dan sekarang akhirnya namanya udah nggak pakai reunion ya, cuman Elemen aja ya, balik lagi ke Elemen. Pas kemarin rilis album baru, balik lagi. Akhirnya kita mengembalikan namanya ke hakikatnya Elemen dan sekalian ganti logo karena hampir 22 tahun Elemen nggak pernah ganti logo. Jadi kita ganti logo baru aja, balikin lagi dari Elemen Reunion ke Elemen. Gitu. Terus suasana di dalamnya sekarang udah asik lagi karena udah kayak pantai, udah nggak kayak ombak gede lagi gitu atau gimana? Kalau kita ngeliatnya sekarang gini, Elemen itu di dalamnya udah seperti sebuah, kalau dulu mungkin ego, ambisi segala macamnya, ada faktor pengakuan jati dirinya juga masih menggebu-gebu. Kalau sekarang datang ketemu tapi masing-masing sudah tahu kapasitasnya. Teamworknya lebih benar. Karena lebih usia juga. Faktor usia juga. Terus gitu. Pengalaman selama berpisah itu mungkin mengalami sendiri-sendiri macam-macam pengalaman. Teamworknya udah benar dan udah tidak lagi untuk masing-masing anak kelihatan yang untuk kelihatan pengen lebih menonjol, udah nggak iniin ego, sesuai gitu kebutuhan aja. Kalau kita ngomong tim sepak bola ya sesuai kebutuhannya gitu, yang mau dicari yang gini gitu, masing-masing udah ada job desk-nya. Terus kedua, si parlemen ini yang dulunya terbengkalai, tidak terlalu terorganisir gitu, justru pas Elemen ngumpul lagi karena mereka juga sekarang udah mature, mereka langsung dikelola dengan baik. Ada gathering per 3 bulan atau 2 bulan ketemu sama Elemen, kita manggung di depan parlemen segala macam, dan mereka juga mulai nge-grab teman-teman parlemen yang baru yang tadi lintas generasi segala macam. Akhirnya jadi lebih ke sistemnya lebih benar, sistem internal mentalitinya lebih benar, itu aja. Ya kita cuma ngejalin, justru yang lebih easy going ternyata hasilnya lebih maksimal. Kalau yang menggebu-gebu gue harus gini kok ada aja mentoknya gitu. Kalau ini mah ya udahlah, jalan aja, ternyata jalan ada. Diberhentinya pandemi aja. Maksudnya di stop sementara karena pandemi. Iya, gitu. Jadi kalau untuk Mas Adit pribadi berarti pandemi ini udah nggak terlalu mengagetkan sekali ya, kondisinya tiba-tiba nggak ada job, tiba-tiba pemasukan menurun. Itu udah ada latihannya. Ada latihannya di warung. Kalau ditanya banyak tuh Mbak yang nanya gitu. Udah cek sound. Kok lu nggak kelihatan terlalu shock pandemi? Kalau ngomong shock ya semua shock gitu ya. Cuman kebetulan mungkin gue pernah ngalamin fase ini, latihan cek soundnya itu di warung gitu. Pada saat gue gak punya apa-apa, gue yang cuman orang tukang masak di warung, di saat semua orang ninggalin gue, itu jadi ngelatih mental gitu. Jadi pada saat pandemi ini udah gak terlalu panik attack gitu, dalam arti ngadepin pandemi. Di saat orang lain mungkin panik gitu, saya cuman mikir apa yang harus gue lakuin ya. Tapi lebih ke energinya ke positif gitu. Akhirnya ya udah, Elemen bikin, terus saya juga nyelesain other side dan lain. Pokoknya intinya berkegiatan dan berkarya aja gitu. Iya, kalau rezeki ada yang ngatur ya Mas ya. Buktinya 1 tahun lebih nggak ada job. Bisa aja ngelewatin ya. Bisa ngelewatin. Masih gitu. Sehat-sehat, baik-baik aja, bisa memenuhi semua kebutuhan. Anak-anak juga sebentar lagi yang satu mau kuliah mau nggak kurang makan juga. Masih bisa makan tiap hari, masih bisa makan, masih bisa tidur dengan benar, bangun tidurnya masih sehat. Masih bisa ikhtiar, itu aja dulu disyukurin deh. Ama ini Mbak, maksudnya saya mau masuk kalau jadi ya supaya kalau berkarya itu ya saya ngelatih tetap otak kanan untuk tetap kreatif, sama ngejauhin dari penyakit hati gitu. Karena kalau nggak ngapa-ngapain tuh jadinya sirik sama orang. Pada saat orang lain dapetin sesuatu, wah kita kok gue jadi sirik gitu. Tapi kalau kita berkarya, karena saya percaya sibuk sendiri, dan sibuk karena kerja itu lebih capek apa Mas tadi? Capek, mending capek kerja dibanding capek nganggur. Iya bener banget. Nganggur itu lebih melelahkan gitu. Iya. Mending capek kerja gitu daripada capek nganggur gitu. Dulu orang wah enak dong kalau santai di rumah. Lu kagak tahu lu kalau nganggur itu lebih melelahkan dibanding kerja. Stres itu. Sama saya percaya ini Mbak. Kalau kita ikhtiarnya 100%, Tuhan nggak mungkin ngasih reward ke kita 20%. Tapi kalau kita ikhtiar 20%, jangan berharap Tuhan akan ngasih reward 100%. Itu aja. Jadi kita ini aja dulu, ikhtiar dulu.
masalah rewardnya percaya Tuhan nggak mungkin ngasih 20%, malah dikasih bonus kok 20%, 200% ntar gitu. Tergantung dari hasil yang kita ikhtiarin buat apa. Akhirnya maksudnya kalau kita bisa tetap bahagiain orang, berbuat baik sama orang, tetap down to earth lah. Maksudnya bersyukur, nggak terlalu ngeliat ke atas terus. Tuhan pasti ngasih reward 200%. Iya, dan cara Tuhan menolong kita kadang-kadang ajaib dan nggak kita bisa pikirkan. Itu tengah malam tiba-tiba bahwa ada anak pinjam sendok, gimana ceritanya itu kan? Sama itu tadi yang saya cerita pas saya ditolong kepala preman di BSD. Itu gimana itu? Iya, mau itu bayar apa waktu salah itu? satu momen di mana kalau tadi kan yang dikasih temen nih lo, makanya kalau udah miskin ya itu yang ininya. Tapi tiba-tiba pernah ada satu momen saya nggak punya duit. Ada yang harus dibayar juga besok. Nggak gede mbak, cuma ratusan ribu lah, nggak nyampe gopek juga. 200 sampai 300 ribu. Cuma kalau lagi nggak punya duit, nggak punya duit. Nggak punya, iya. Susahnya setengah mati. Dari pagi, siang, sore, saya pinjam 200 ribu ke teman-teman saya yang ada di phone book, kagak ada yang ngasih. Alasannya macam-macam, nggak ada yang ngasih. Jam 11 malam, saya udah hampir nyerah. Ya tiba-tiba saya lagi nongkrong di trotoar jalanan depan warung. Tiba-tiba ada yang nepok. Bang, pas gue nengok, anjir. Adalah seseorang abang-abangan di kampung situ, dan dia tuh kayak kepala premannya yang ngatur preman, ke sampah, keamanan, parkir dan lain-lain di area situ gitu ya. Dia baik sama saya memang. Terus kenapa lu gitu kan? Gak apa-apa. Udah muka lu kagak bener gitu. Akhirnya saya cerita, terus tiba-tiba dia ngeluarin duit. Dia cuma ngambil 100 dari sekian, dia megang 400 atau 500 gitu ya. Dia ngambil 100, dia bilang, "Bang, gue ambil 100 karena gue ke Palang janji beliin Amer buat anak-anak parkiran." Gue keluar ini karena mau beli Amer buat anak-anak parkiran. Ya di kepala preman. Gue mau beli Amer. Yang sisanya lu transferin buat anak-anak lu. Gue gak tahu gantinya kapan. Gak usah pikirin. Pokoknya rapi. Lu transfer dulu urusan lu. Ini gue cuma minta 100 buat beli Amer anak-anak parkiran. Itu yang nolong malah kepala preman di BSD. Orang yang gak disangka-sangka sama sekali. Yang gak bukan masuk radar saya yang bakal nolong gitu. Gak. Dan itu berkali-kali saya ngalamin itu di warung. Warung itu yang bikin saya akhirnya banyak ngebuka banyak hal tentang hidup lah ya. Gitu. Makanya warung mengajarkan saya untuk respect kepada siapapun, karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan nolong kita di masa depan gitu. Ya mungkin itulah yang membuat Mas harus keluar dulu dari elemen, melampaui semua itu. Akhirnya sekarang balik lagi ke elemen. Mungkin kalau nggak pakai acara keluar segala, udah lain lagi fasenya ceritanya. Beda fasenya. Ya, benar. Ya segala sesuatu terjadi dalam hidup kita memang sepertinya. Kita nggak bisa ketawa-tawa hari ini Mbak. Ini nggak bisa ketawa-tawa, nggak bisa tetap istilahnya berpikir yang baik ya, positif untuk ngadepin yang hidup yang lagi kayak gini gitu kan. Kalau ditanya, kalau bisa, ya pandemi ini kan sebenarnya nggak ada yang menduga, nggak ada GR-nya, nggak ada check sound-nya gitu kan, nggak ada latihannya. Cuman tinggal kitanya aja gimana lah. Sama kalau ditanya shock sama. Cuman akhirnya belajar apa yang bisa kita lakuin, kita maksimalin, kita syukurin aja. Mungkin duitnya nggak langsung segede apa yang bisa kita dapat gitu ya, tapi ada puteran sedikit udah harus syukurin gitu. Iya, inspiratif sekali loh Mas ini obrolan kita. Dan kita ternyata dari awal belum ngomongin soal kita. Oh iya, kita gitar plus, tapi kita belum ngomong soal gitar. Ya nggak apa-apa, mungkin untuk saat ini obrolan seperti ini mudah-mudahan lebih memberi pencerahan buat teman-teman yang nonton, bahwa pada saat kita berada di titik tergelap itu jangan putus asa, karena Tuhan pasti akan kasih jalan dengan cara yang kita nggak tahu untuk bisa bangkit lagi. Karena saya kan beneran sampai di titik yang beneran sudah hitam dalam hati, tidak percaya agama di fase yang 2015, karena buat saya tidak ada yang nolong sama sekali. Tiba-tiba fase anak itu yang ngebuka saya balik lagi bahwa Tuhan itu baik kok. Sampai hari saya bilang, yang penting lu jadi orang baik, apapun latar belakang lu, selama lu jadi orang baik, Tuhan gak akan ninggalin lu. Itu aja. Keren Mas. Makasih banyak udah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Kita udah lama nggak ketemu, akhirnya bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Ini saling menguatkan juga loh Mas loh. Kan bisa jadi sharing yang baik buat teman-teman yang musisi juga ya, karena musisi kan sebenarnya paling kloter yang paling terdampak. IO juga jangan. Jangan maksudnya tim production dari event ya, event musisi, IO, production segala macam. Kita kloter pertama yang kena dan terakhir yang tertolak. Maka marilah kita sama-sama menjaga kewarasan dan kesehatan supaya bisa melalui semua ini. Yang penting harus tetap waras ya, Mbak. Makasih banyak Mas Adi. Sama-sama.